Saya minum obat untuk mengurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali akan positif. Menikahi gadis Lombok. Bagaimana sih awal mulanya Syekh Ali Jaber bisa sampai ke Indonesia? Ternyata nih, ulama asal Madinah ini mulai datang ke Indonesia pada tahun 2008 hanya untuk kunjungan silaturahim karena memiliki hubungan darah, yakni kakeknya yang seorang asli Jawa Tengah. Di tahun 2008 itu pula, saat ia berusia 32 tahun, ia pertama kali bertemu dengan Umi Nadia, perempuan asal Lombok yang membuatnya jatuh hati. Tidak butuh waktu lama, ulama asal Arab Saudi ini memberanikan diri untuk menjadikan Umi Nadia sebagai seorang istri. Dari pernikahan mereka berdua, mereka dikaruniai seorang putra bernama Fahad Ali Jaber yang lahir pada tahun 2017. Selama menetap di Lombok, awalnya ia menjadi imam besar dan khatib di Masjid Agung Al-Muttaqin. Ia juga ditugaskan menjadi guru tahfiz di Islamic Center di masjid yang sama. Setelah banyak berdakwah di Lombok, ia mulai mengunjungi ibu kota Jakarta. Ia pertama kali diminta menjadi imam salat tarawih di Masjid Sunda Kelapa. Setelah mendengar suaranya yang merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran, ia kemudian mendapat kepercayaan untuk menjadi imam salat tetap dan pembimbing tadarus Al-Quran untuk anak-anak remaja di masjid itu. Sejak menetap di Indonesia, ia mulai memperdalam komunikasinya dengan tekun mempelajari bahasa Indonesia. Ia bahkan mengaku sangat jatuh cinta dengan tanah air dan ingin terus menyebarkan dakwah-dakwahnya hingga akhir hayat. Kemudian di akhir tahun 2012, ia resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY menilai beliau turut berjasa dalam menyiarkan agama Islam selama berada. Penonton ceramah di layar kaca Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Syekh Ali Jaber. Seperti yang kita tahu, sejak resmi berpindah ke warganegaraan di tahun 2012, Syekh Ali Jaber mulai rutin diundang mengisi acara di berbagai layar televisi Indonesia. Ia menjadi juri hafiz Indonesia di stasiun televisi RCTI. Ia juga terbilang sering mengisi dakwah di acara Damai Indonesiaku di TV One. Selain menjadi hafiz, RCTI juga mempercayakannya untuk mengisi kultum selama Ramadan. Kehadiran beliau di layar kaca mendapat banyak sambutan baik oleh masyarakat Indonesia. Penyampaian dakwahnya dianggap menyejukkan serta mampu menjelaskan dengan rinci maksud dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Bukan hanya itu, ia bahkan pernah menjadi aktor di film Surga Menanti yang tayang di tahun 2016 bersama artis populer tanah air seperti Agus Kuncoro dan istri almarhum Ustadz Jeffrey, Umi Pipi. Di sela kesibukannya, agar ia lebih leluasa menyiarkan agama Islam dan melahirkan penghafal Al-Quran, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta. Selain itu, beliau pun masih sering menyempatkan berkeliling berdakwah di masjid-masjid kecil di wilayah perkotaan dan di berbagai pelosok daerah di tanah air. Pendekar Tapak Suci. Fakta yang satu ini barangkali belum banyak yang mengetahuinya. Kalau ternyata Syekh Ali Jaber merupakan salah satu lulusan perguruan bela diri di Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yap, seperti dilansir oleh Tempo.co, kabar mengenai ini pertama kali disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur lewat unggahannya di media sosial beberapa hari yang lalu. Di unggahan tersebut, Syekh Ali Jaber terlihat mengenakan baju seragam pencaksilat berwarna merah dan sedang duduk berfoto bersama 3 kawan lainnya. Ternyata foto tersebut diambil pada 12 Oktober 2016 lalu saat ia baru dilantik menjadi pendekar Tapak Suci bersama Dai Kondang Ustaz Yusuf Mansur dan juga Ustaz Abi Maki yang saat ini merupakan Dewan Pengawas Yayasan Geraha Cendekia. Syekh Ali Jaber dan 3 kawannya itu dilantik menjadi pendekar Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Kompol Zainal Abidin nomor 78 pernah dikecam. Meski kini Syekh Ali Jaber telah dikenal luas masyarakat Indonesia, ulama satu ini bukan berarti tidak pernah memiliki kontroversi sepanjang kegiatan dakwahnya di Indonesia. Ternyata, ulama ini pernah dikecam oleh banyak kaum muslimin tanah air karena dianggap menyebarkan paham yang merendahkan umat Islam.
Peristiwa itu bermula saat ia berceramah di TV One dengan judul ceramah Antara Puasa dan Tauhid yang disiarkan pada 19 Juni 2015. Nah, isi dakwahnya itulah yang dianggap menuduh Muslim Indonesia berdoa dengan cara syirik. Karena terus mendapat kecaman di sosial media, ia akhirnya mendatangi Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk meluruskan permasalahan tersebut agar tidak semakin meruncing. Setelah berkunjung ke MUI, ia juga menulis surat terbuka kepada seluruh kaum Muslim Indonesia. Dalam surat itu, ia meminta maaf dan menjelaskan kalau ia tidaklah bermaksud menyusutkan paham atau aliran apapun dalam dakwahnya. Ia bahkan menegaskan kalau dakwahnya selalu bertujuan untuk menyiarkan ajaran Islam. Untunglah setelah permohonan maaf dan surat terbukanya itu, kasusnya tidak lagi pernah dipersoalkan oleh kaum Muslim di tanah air. Itulah tadi sepak terjang beliau selama berada di Indonesia. Jika menurutmu masih ada yang kurang, sampaikan di kolom komentar kami ya. Nah, jangan lupa juga untuk mendoakan keselamatan ulama-ulama kita ya. Innalillahi, kabar duka datang dari salah satu pendakwah, Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau Syekh Ali Jaber. Mohon doa untuk kesembuhan guru kita, Syekh Ali Jaber, bahwasanya beliau terkonfirmasi positif COVID-19. Semoga beliau segera disembuhkan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Begitu tulis admin seperti dikutip seputar tangsel.com dari akun Instagram Yayasan Syekh Ali Jaber. Akun tersebut juga mengunggah video Syekh Ali Jaber yang menunjukkan potret pendakwah tersebut sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Alhamdulillah, innalillahi wa innalillahi raji'un. Subhanallah, gak nyangka padahal sering swab. Sudah berkali-kali dan selalu negatif. Begitu kata Syekh Ali Jaber dalam video tersebut. Beberapa hari yang lalu awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa saja. Saya minum obat untuk mengurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali akan positif, makanya saya di swab saja. Datang ke rumah sakit kemudian hasilnya positif. Begitu lanjutnya. Syekh Ali Jaber juga mengatakan bahwa saat ini dirinya telah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami panas naik turun, batuk, serta sesak nafas. Syekh Ali Jaber sebelumnya mengumumkan dirinya terinfeksi COVID-19 pada Selasa, 29 Desember 2020. Kabar tersebut diumumkan oleh Syekh Ali Jaber lewat sebuah video. Dalam video tersebut, Syekh Ali Jaber tampak mengenakan ventilator atau alat bantu pernafasan. Kabar terbarunya, Syekh Ali Jaber kini harus diistirahatkan total di ruang ICU. Kondisi ini disampaikan langsung oleh Yayasan Syekh Ali Jaber. Saat ini, guru kita, Syekh Ali Jaber, diistirahatkan total di ruang ICU dengan harapan segera stabil. Demikian tulis akun tersebut pada Kamis 31 Desember 2020. Jemaah diminta untuk mendoakan Syekh Ali Jaber yang tengah berjuang melawan COVID-19. Kondisi Syekh Ali Jaber diharapkan bisa segera stabil. Mohon doa dari para jemaah untuk kesembuhan guru kita Syekh Ali Jaber dan orang-orang yang saat ini sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera sembuhkan. Amin. Jazakumullah khairan atas doa dan perhatiannya. Demikian pernyataan dari Yayasan Syekh Ali Jaber. Netizen pun ramai-ramai membanjiri unggahan tersebut. Amin ya Allah, Al-Fatihah, kata Febri Ritonga. Amin Allahumma amin. Semoga cepat sembuh Syekh. Begitu kata Nanda 6399. Bismillah, Syekh Ali Jaber sehat kembali, kata Agus_Papua 66. Ulama kondang asal Madinah Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber sempat dikabarkan terpapar COVID-19 yang membuatnya harus menjalani perawatan. Kabar terbaru, Syekh Ali Jaber dikabarkan mulai membaik setelah menjalani perawatan akibat positif COVID-19. Hal tersebut dikabarkan melalui Instagram resmi Yayasan Syekh Ali Jaber. Saat ini kondisi Syekh Ali Jaber telah mengalami peningkatan. Kami kabarkan, saat ini beliau masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kondisinya pun semakin membaik. Tim medis menyampaikan apa adanya, bahwa perkembangannya cukup bagus dan terus menunjukkan peningkatan. Begitu tulis akun Yayasan Syekh Ali Jaber pada Senin 4 Januari 2021 pagi. Syekh Ali Jaber adalah ulama asal Madinah, Arab Saudi, yang kini telah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Di Indonesia, nama Syekh Ali Jaber semakin kondang setelah menjadi juri kontes Hafiz Indonesia. Pada September 2020, Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal saat mengisi pengajian di Lampung. Berikut profil Syekh Ali Jaber lengkap beserta biodatanya sebagaimana dirangkum tribunnews.com dari berbagai sumber.
1. Biodata Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber yang memiliki nama lengkap Ali Soleh Muhammad Ali Jaber, lahir di Madinah, Arab Saudi pada 3 Februari 1976. Dikutip dari tribunNewsWiki.com, Syekh Ali Jaber telah mendapatkan bimbingan agama dari sang ayah yang juga seorang penceramah sejak kecil. Pada usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber telah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan pada umur 13 tahun dia diamanahi untuk menjadi imam masjid di sebuah masjid di kota Madinah. Ia menempuh pendidikan formal dari madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, Syekh Ali Jaber melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. 2. Jejak karir di Indonesia. Pada 2018, Syekh Ali Jaber pindah ke Indonesia dan menjadi guru tahfidz Al-Quran di Masjid Agung Al-Muttaqin, Cakranegara, Lombok. Ia juga menjadi imam sholat dan khatib. Di Lombok pula lah Syekh Ali Jaber bertemu dengan sang istri Umi Nadia yang merupakan wanita asli Lombok. Selanjutnya Syekh Ali Jaber menjabat sebagai imam sholat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Nama Syekh Ali Jaber naik daun setelah menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI dan rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One. Dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat rinci, dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis membuat kehadiran Syekh Ali Jaber dapat diterima masyarakat. Puncaknya ia dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 karena ketulusannya dalam berdakwah. 3. Jadi korban penusukan. Pada Minggu 13 September 2020, Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Masjid Falahuddin, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Saat penusukan terjadi, Syekh Ali Jaber sedang mengisi sebuah pengajian. Pelaku yang diketahui bernama Alpin Adrian atau AA mengarahkan pisau ke bagian leher dan dada Syekh Ali Jaber. Tusukan itu berhasil dihindari tapi Syekh Ali Jaber mengalami luka di bahu kanan. Setelah penusukan terjadi, Syekh Ali Jaber sempat meminta jemaah untuk tidak memukuli pelaku. Ia mengaku kasihan melihat pelaku dan meminta jemaah segera menyerahkan pelaku ke polisi. Saat meminta hal tersebut, Ali terlihat sedang dipapah oleh sejumlah jemaah dari atas panggung. Saya kasihan pelaku dipukuli. Saya katakan sudah cukup, sudah, serahkan ke polisi. Begitu kata Syekh Ali Jaber mengulangi perkataannya. Saat ditemui usai pengajian di rumah Hijrah An-Naba, Sukarame pada Minggu malam. Dalam persidangan, pelaku penusukan AA meminta maaf secara langsung kepada Syekh Ali Jaber saat bertemu secara daring. Syekh Ali Jaber menanggapi permintaan maaf itu dengan mengatakan sudah memaafkan AA sejak hari pertama kejadian. Dari hari pertama sejak kejadian, kamu sudah saya maafkan. Begitu kata Syekh Ali Jaber. Ali Jaber pun menyempatkan bertanya mengenai keadaan dan kondisi kesehatan AA. Ali Jaber pun menyempatkan bertanya mengenai keadaan dan kondisi kesehatan AA. Kamu baik-baik saja di sana. Tetap jaga kondisi ya. Begitu kata Syekh Ali Jaber. Innalillahi. Kabar duka datang dari salah satu pendakwa, Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau Syekh Ali Jaber. Mohon doa untuk kesembuhan guru kita Syekh Ali Jaber, bahwasanya beliau terkonfirmasi positif COVID-19. Semoga beliau segera disembuhkan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Begitu tulis admin seperti dikutip seputar tangsel.com dari akun Instagram Yayasan Syekh Ali Jaber. Akun tersebut juga mengunggah video Syekh Ali Jaber yang menunjukkan potret pendakwah tersebut sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Alhamdulillah, innalillahi wa innalillahi raji'un. Subhanallah, gak nyangka padahal sering swab. Sudah berkali-kali dan selalu negatif. Begitu kata Syekh Ali Jaber dalam video tersebut. Beberapa hari yang lalu awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa saja. Saya minum obat untuk mengurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali akan positif, makanya saya di swab saja. Datang ke rumah sakit kemudian hasilnya positif. Begitu lanjutnya.